halo teman, ketemu kembali dengan saya, Dewi. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali untuk kita sharing-sharing ringan ya teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Nah, sharing kita kali ini mengupas tentang bagaimana caranya menjadi diri sendiri dan apa manfaatnya menjadi diri sendiri. Ya, sebenarnya apa sih artinya menjadi diri sendiri itu? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, sebagaimana kita ini adalah manusia yang memang fungsi sosialnya adalah bersosialisasi, terkadang kita lupa ya bahwa masing-masing manusia ini mempunyai keunikan dan ciri khas masing-masing ya. Tapi kita di dalam komunitas kita bersosialisasi itu, kita merasa kita harus menyesuaikan dengan mereka agar kita bisa diterima, agar kita bisa mendapat validasi dari tempat sosial kita itu. Nah, sebenarnya itu ada baik dan ada efeknya juga ya teman-teman ya. Untuk kita bisa diterima, oke. Tapi yang paling penting adalah kita diterima sesuai dengan aslinya diri kita sendiri, bukan karena apa yang mereka inginkan untuk kita menjadi seperti apa yang mereka inginkan gitu. Nah, menjadi diri sendiri itu misalnya ya apa adanya kita aja lah. Misalnya kita memang orangnya tuh tidak suka basa-basi atau tidak suka kepura-pura, ngomongnya suka to the point ya. Ngomongnya tuh terkadang suka apa adanya, dan menurut penilaian orang itu ngomongnya terlalu kasar gitu ya. Mungkin kasarnya di sini karena nggak ada basa-basi itu tadi ya. Tapi sebenarnya tidak, itu karena memang pembawaannya kita seperti itu gitu. Yang terus kita tuh sebenarnya tidak suka juga terlalu mengurusi ya, mengurusi orang lain ya, atau suka bergosip dengan orang lain gitu. Tapi saat kita menjadi bagian dari komunitas sosial kita, kadang diri kita sendiri itu kita harus kayak bertopeng gitu ya, agar kita bisa diterima ya. Kita ngikutin apa yang mereka mau gitu. Jadinya kita suka bergosip ya, padahal di hati kita tuh menolak gitu loh. Males, ngapain sih ngurusin orang lain, orang ngurusin hidup sendiri aja masih kurang ya, masih belum becus gitu ya. Tapi ya akhirnya mau gak mau kita mengikuti mereka gitu. Jadi ikut bergosip lah ya kan. Atau kita yang sebenarnya males basa-basi jadi basa-basi, tapi sebenarnya jadi kaku ya. Orang yang tidak biasa berbasa-basi terus harus berbasa-basi itu jadinya kaku gitu. Jadi kayak pakai topeng gitu ya. Terus kita jadinya lebih ramah atau lebih ngikutin apa yang mereka mau. Misalnya, oh yuk kita kesini yuk, misalnya ke suatu tempat, misalnya ke mall. Sebenarnya kita nggak suka jalan ke mall ya, tapi karena memang dari komunitas kita itu senengannya, ayo kita ke mall yuk, misalnya dari ibu-ibu arisan sosialita gitu ya misalnya. Jadinya kita ya ikut-ikutan gaya hidup mereka lah gitu lah. Nah seperti itu ya. Nah, menjadi diri sendiri yang otentik itu sebenarnya enak loh. Artinya kita mencintai diri kita sendiri, apa adanya kita. Ya, misalnya ya adanya saya adalah saya orang yang tidak suka dengan kepura-puraan. Saya orangnya sederhana. Saya tidak suka ke mall. Atau saya senangnya menyendiri dengan menyibukkan diri dengan membaca buku atau searching Google di internet, membaca-baca di internet gitu ya, seperti itu. Nah, terkadang menjadi diri sendiri itu yang suka terlewatkan dan terlupakan. Seakan-akan kita harus bertopeng agar kita bisa diterima orang lain ya.
ada salah kaprah juga ya di dalam masyarakat, menjadi diri sendiri sama dengan egois. Padahal itu bahasan yang berbeda. Itu artinya sudah berbeda. Menjadi diri sendiri adalah otentik menjadi diri kita, sedangkan egois artinya dia membenarkan atau dia ingin membenarkan bahwa apa yang dia inginkan itu harus bisa diterima oleh orang lain gitu, secara persepsi, secara perasaan gitu. Dan dia maunya orang harus ikut dia dan orang harus mengikuti apa kata dia. Nah, itu menjadi egois ya. Kan beda dengan menjadi diri sendiri. Dengan menjadi diri sendiri itu kita merdeka sebenarnya. Kita bebas melakukan apa yang kita senangi dan kita menjauhi apa yang tidak kita suka. Ya. Kita di pagi hari kita bangun menjadi diri sendiri itu kayaknya benar-benar merdeka sekali gitu. Kita melakukan apa yang kita kendaki gitu ya. Dengan menjadi setelah bangun tidur kita harus bertopeng nih. Aduh, aku harus tampil nih sesuai dengan apa yang komunitasku harapkan dari aku gitu. Itu kayaknya tuh menjadi beban gitu di hati kita dan pikiran kita ya. Nah, sekarang pertimbangkan lagi teman-teman, ingin menjadi diri sendiri atau bertopeng sesuai keinginan orang, atau dikata orang egois ya, padahal itu artinya sudah beda ya. Nah, kira-kira teman pilih yang mana nih? Ya, segitu dulu bahasan kita kali ini ya teman-teman. Apabila ada pertanyaan, silahkan komen ya di bawah video saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan notifikasi. Jadi teman-teman tidak ketinggalan ya ada video baru dari saya. Ya, terima kasih teman-teman. Jadikan kita pribadi yang penuh dengan cinta kasih, yang selalu bersyukur dan selalu menyayangi sesama dan lingkungan hidup sekitar kita. Rahayu.